Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, Hafidz Sutarno. Sini untuk mata pembelajaran saya adalah desain grafis percetakan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas lanjutan materi tipografi untuk materi yang selanjutnya. Ya, sebelum materi pembelajaran dimulai, saya akan absen terlebih dahulu ya. Tolong mic-nya on ketika dipanggil. Ahmad Dedat, Hadir, Pak. Andika. Hadir Pak, saya Pak Ahmad Dedat. Oke, Ahmad Dedat ada. Andika. Andika. Dava. Dava. Fahriza. Hadir Pak, hadir. Oke, Gios. Hadir Pak. Lulu. Aulia. Hadir. Oke. Putri. Hadir. Nur Fazri. Hadir Pak. Oke, Fatur Rahman. Reli. Hadir Pak. Ini Pak saya pakai satu akun Pak. Oh gitu, ya. Iya. Nggak apa-apa. Revi. Ini satu akun Pak. Satu Dari akun sama juga. Revi. Oh ya, soalnya saya nggak ngecek ini. Iya. Rizky. Sima. Suci. Hadir. Syahwa. Syifa. Tentra. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Tirsa. Zahra. Oke ya, itu saya absen untuk pertemuan hari ini. Dan untuk pertemuan ini saya akan melanjutkan materi tipografi untuk part 2 ya. Sebelum materi dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk materinya hari ini saya sudah membuat rekaman video ya, buatan Bapak sendiri untuk materi tipografi part 2. Nah, di sini kalian simak videonya sampai habis ya. Nah, di ujung dari video tersebut nanti ada latihan. Kita membuat sketsa ya, kembali ke sketsa. Nah, untuk pertemuan semester 1 ini kita tetap membuat gambar sketsa. Ya, nggak hanya dari sketsa tipografi, nirmana, terus bidang, sketsa gambar wajah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk tugasnya kalian simak dengan baik. Nah, untuk videonya saya akan share terlebih dahulu ya. Akan share. Bentar ya, biar kelihatan. Oke. Sudah kelihatan ya? Kalau sudah, saya akan, nah ini saya sudah rekam. Ini yang 41, yang 42. Ya, simak baik-baik materi dari saya untuk tipografi part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas materi lanjutan tipografi untuk part 2.
Sebelum materi saya mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Dan untuk materi hari ini adalah materi lanjutan untuk pertemuan yang pertama. Dan untuk hari ini saya akan membahas tentang pengukuran huruf. Pengukuran huruf dalam tipografi meliputi A. Relative measurement, yaitu terdiri dari pengukuran tinggi huruf atau panjang baris huruf. B. Spacing measurement, yang terdiri dari jarak antara huruf yang satu dengan yang lain disebut kerning. Yang kedua, jarak antara baris disebut leading. Yang ketiga, jarak antara kata disebut word spacing atau tracking. Nah, unit ukur tipografi terdiri dibagi 3 bagian, yang terdiri dari poin atau tinggi huruf, pika atau panjang huruf, unit atau jarak antar huruf. Nah, yang selanjutnya adalah klasifikasi huruf. Klasifikasi huruf atau font pada tipografi saya urutkan berdasarkan tahun pembuatannya. Sini ada 5. Yang pertama Old Style. Itu dari Garamond pada tahun 1917. Yang kedua ada Transitional Baskerville pada tahun 1757. Yang ketiga ada Modern Bodoni itu pada tahun 1788. Yang keempat ada Egyptian atau Slate Serif ada Century Expand pada tahun 1895. Yang terakhir adalah Contemporary atau Sans Serif dalam kurung Helvetica pada tahun 1957. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi dari tipografi. Di sini ada terdiri dari 5 yang tadi ya. Nah, salah satu contohnya ada di monitor saya. Yang pertama adalah Old Style. Old Style, di sini saya lingkari posisi dari fontnya. Ya, maksudnya apa? Di sini pertemuan stem dan serif berbanding sudut lengkung. Dan di sebelah kiri yang berhubungan dengan huruf E, maksudnya adalah ketipisan. Nah, yang di atas ada ketipisan atau ketebalan berbanding stroke atau kontras. Itu untuk contoh dari Old Style. Yang kedua adalah contoh untuk transisional. Yang saya lingkari adalah pertemuan stem dan serif berbanding sudut lengkung. Dan untuk font E-nya ini adalah ketipisan atau ketebalan stroke berbanding sedikit kontras. Yang C adalah modern. Modern ini adalah pertemuan stem dan serif berbanding sudut siku. Dan untuk contohnya yang font E ini adalah ketipisan atau ketebalan stroke berbanding ekstrim. Untuk D, Egyptian, yang saya lingkari seperti ini adalah pertemuan stem dan serif berbanding sudut lengkung. Umumnya lebar keduanya sama. Dan untuk contohnya, untuk font E adalah ketipisan atau ketebalan stroke berbanding sedikit kontras. Untuk E adalah contemporary atau sans serif, tidak memiliki serif, tapi untuk contoh untuk font E nya itulah ketipisan atau ketebalan stroke berbanding umumnya sama besar.
itulah contoh dari klasifikasi untuk tipografi. Nah, di sini adalah beberapa klasifikasi berdasarkan bentuk rupa hurufnya. Nah, di sini ada 5 ya. Mohon maaf, ini ada 4 bentuk rupa huruf. Yang pertama adalah serif. Serif di sini mempunyai jenis font yang terdiri dari Times New Roman, Bodoni MT, Georgia, dan lain-lain. Ini banyak sekali untuk jenis serif. Yang kedua adalah sans serif. Salah satu contohnya adalah Arial. Di sini Arial banyak ya, ada Arial Nero, ada Arial Black, ada Arial seperti biasa seperti ini ya. Yang selanjutnya adalah Century Gothic, dan selanjutnya adalah Comic Sans, dan banyak lagi untuk jenis font sans serif. Yang ketiga script. Nah, di sini untuk jenis fontnya ada terdiri dari French script, Bruce script, Edward script, dan lain sebagainya. Banyak sekali font-font yang script berbentuk seperti ini. Yang terakhir adalah miscellaneous atau dekoratif. Nah, contoh fontnya terdiri dari Jokerman, Magneto, Snap ITC, dan lain sebagainya. Nah, ini font-fontnya ini banyak ditemukan ya pada aplikasi yang kita biasa gunakan. Ya, mudah saja ya ditemukan font-font seperti ini. Nggak hanya dari aplikasi desain grafis saja, tapi berbasis pengolahan kata seperti Microsoft Word itu juga terdapat bentuk huruf-huruf yang beraneka ragam. Bahkan contoh dari font hurufnya itu ratusan bahkan ribuan jutaan dan font-font yang sudah tersedia gitu. Kalian bisa download untuk fontnya atau bisa membuat font sendiri gitu. Tapi kalau untuk membuat font sendiri kalian harus tahu dari klasifikasinya, bentuknya, maknanya buat apa. Nah, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi untuk font-font yang sudah tersedia ini banyak sekali, kalian bisa mengambil atau mendownload dari internet yang sudah ada. Oke, pedoman penggunaan huruf. Nah, pedoman penggunaan huruf terbagi di beberapa macam, yaitu estetik, yaitu keindahan, legibility. Legibility adalah tingkat kecepatan sebuah karakter huruf, spasi, dan komposisinya untuk dapat teridentifikasi. Dan selanjutnya adalah appropriateness, adalah kelayakan jenis huruf yang digunakan harus menggambarkan produk yang diwakili dan dapat diterima oleh khalayak. Yang selanjutnya adalah readability, adalah kemampuan teks untuk dibaca. Jadi kalau misalkan kalian membuat tipografi tapi tidak terbaca oleh konsumen atau seorang pembaca, maka tipografi itu tidak akan terpakai. Jadi kalian harus menentukan ide konsep jika kalian akan membuat suatu gambar.
Yang selanjutnya adalah visibility, kemampuan suatu huruf, kata, kalimat dalam suatu karya komunikasi visual dapat terbaca dalam jarak tertentu. Ini sangat sekali diperlukan karena kenapa? Kalau misalkan ketika jarak pandangnya, ketika ada contoh iklan ya, kita lihat iklan, kalau misalkan dengan jarak berapa meter tidak terlihat, maka untuk iklan tersebut untuk penggunaannya tidak akan cocok pada pembuatan tipografi. Makanya untuk pembuatan tipografi harus disesuaikan dengan ukuran, maksud dan tujuan, idenya seperti apa, konsepnya seperti apa, seperti itu. Yang selanjutnya adalah clarity, kemampuan huruf-huruf dalam karya desain dapat dibaca dan dimengerti oleh pengamat yang dituju. Ini sudah pasti ya, harus dimengerti maksudnya apa ketika kalian membuat tipografi ya. Jangan sampai tidak dimengerti ini maksudnya buat apa gitu. Ketika kalian membuat misalkan papan iklan di banner gitu, yang cukup besar, bahkan kalau misalkan kalian salah atau tidak dimengerti oleh seorang pembaca, maka sia-sialah kalian mendesain gitu. Banyak kerugian-kerugian yang harus dari material, dari segi waktu, ya, biaya dan lain sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dan pemilihan huruf dalam desain. Yang pertama, ukuran huruf. Itu sudah pasti kalian harus sesuaikan dengan apa yang kalian buat ya. Ukuran yang kalian buat, judulnya yang kalian buat, itu harus sesuai ukuran hurufnya ya. Kalau misalkan full text itu membuat suatu desainnya tidak akan terlihat indah ya, tapi kalian komunikasinya dengan suatu gambar atau layout yang sudah dibuat, tapi ukurannya harus disesuaikan dengan gambarnya. Yang kedua adalah hierarki dalam tipografi. Yang selanjutnya adalah jumlah jenis huruf yang digunakan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jangan terlalu banyak memakai jenis huruf. Maksudnya adalah di sini pastikan seri huruf yang harus ditulis lengkap, reguler, italic, bold atau bold italic dan sebagainya, serta bentuk huruf yang berbeda dengan angka. Terlalu banyak memakai jenis huruf menyebabkan kekacauan atau miss variables ya. Salah satu disebabkan dalam tipografi itu sendiri yaitu ruang sela atau huruf dan kata yang terlalu beragam, atau disebut juga letter spacing, word spacing atau leading. Di sini organisasi huruf yang tidak terkontrol menyebabkan munculnya ruang lebar dalam baris-baris kalimat yang jika diamati membentuk garis sungai. Ya, jangan sampai kalian dalam suatu desain yaitu memakai jumlah jenis huruf yang banyak digunakan ya, seperti sans serif, serif gitu ya, atau italic dan sebagainya. Kalian jangan sampai memakai banyak jenis font karena tidak menciptakan keindahan pada sebuah desain gitu. Yang selanjutnya adalah variasi jenis huruf yang digunakan. Nah, berkaitan dan tak berkait. Nah, di sini
penggunaan ini dengan mempertimbangkan kebutuhan teks dalam artikel. Misalkan untuk headline, subheadline, body tag, caption, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kelima adalah pilih type atau font yang mampu mewakili karakter pesan yang dibawa. Ya, sesuaikan dengan background yang akan dibuat. Ya, pilih font yang akan sesuai dengan background yang akan dibuat. Ya, jangan sampai ketika kalian backgroundnya apa, fontnya apa ya. Jadi tidak akan nyambung. Seperti itu. Misalkan temanya untuk backgroundnya pantai ya, tapi untuk fontnya ternyata font horor, nah nggak nyambung ya. Jadi sesuaikan dengan tema beach atau pantai seperti itu. Yang keenam adalah penggunaan warna. Itu sangatlah penting untuk penggunaan warnanya. Jangan sampai ketika kalian penggunaan teks pada desain kamu, tapi ketika kalian dituangkan ke dalam aplikasi, jangan sampai bentrok. Ya, ketika kalian mendesain backgroundnya kontras, usahakan teksnya agak sedikit gelap, dan sebaliknya seperti itu. Fontnya terang, backgroundnya agak sedikit gelap ya. Jadi ada sedikit menonjolkan sesuatu apa yang diperjualbelikan dalam desain tersebut. Oke, saya lanjut ya. Untuk nomor 7 adalah panjang baris teks. Nah, ini sangat penting sekali juga. Untuk panjang baris teks, jangan sampai full ketika kalian membuat desain. Dengan saya contohkan ya, dengan ukuran 200 cm. Nah, ternyata kalian membuat teks pula yaitu dengan ukuran 200 cm, maka hasilnya yaitu tidak terlihat indah, tidak terlihat menarik, bahkan cenderung desain tersebut menjadi boros ya, dan tidak mempunyai makna dari arti banner atau misalkan desain tersebut. Oke, jadi kalian harus pintar-pintar dalam mendesain teks yang akan kalian buat, sesuaikan dengan ukuran yang harus dibuat seperti itu. Yang selanjutnya yang nomor 8 adalah penataan baris. Oke, saya lanjut. Ini adalah salah satu contoh ya untuk jenis-jenis font yang ada. Nah, yang tadi yang saya singgung, di sini ada jenis-jenis font yang mengidentifikasikan seperti apa, untuk apa font tersebut cocoknya buat apa, seperti itu. Jadi seperti yang saya membuat contoh seperti ini. Nah, ini ada font yang sebelah kiri dari laptop saya, layar saya. Kalian harus cocokkan dengan backgroundnya. Di sini ada font seperti ini. Ini font untuk kabar gembira ya, senang. Nah, ini tidak cocok dengan misalkan background saya gabungkan dengan film komedi atau dan lain sebagainya. Itu tidak akan masuk dalam font tersebut. Akan berpengaruh pada apa sih makna dari font tersebut, seperti itu. Nah, atau juga termasuk seperti ini, font seperti marah ya,
atau ketika kita gabungkan ya dengan backgroundnya. Nah, backgroundnya saya gabungkan dengan background arsitektur gitu. Ini tidak akan cocok gitu ya dengan font yang akan kita gabungkan seorang desain ya. Teksnya seperti orang marah-marah, tapi backgroundnya background arsitektur yang nggak akan nyambung makna dari font tersebut. Jadi desain kamu menjadi tidak bisa dipahami. Ada juga nih fontnya ya, font sedih ya. Tapi kamu menggunakan font sedih digabungkan dengan visualisasi gambar ya, seperti orang bermain musik ya. Ya mungkin ya kalau misalkan kalian menggabungkan dengan misalkan konser musik tapi kalian menggunakan font sedih, itu membuat sebuah desain itu tidak menarik, bahkan menjadi gambar tersebut tidak terpakai, sehingga orang-orang juga tidak bisa apa sih makna dari desain tersebut, kenapa fontnya seperti font sedih seperti itu. Nah, di sini ada beberapa jenis banyak ya. Ada maskulin, untuk filternya buat seperti apa, feminin, ya arsitek, dan lain sebagainya. Nah, ini kalian harus pintar-pintar memilih font dan yang akan digabungkan dengan gambar-gambar yang sudah kalian konsep seperti itu ya. Formal itu harus buat apa gitu. Kalau misalkan kegiatan musik seperti apa gitu ya, atau kegiatan film kalian harus pakai font seperti apa gitu ya, harus disesuaikan ya. Saya ingat kembali kepada kalian di sini, ketika kalian membuat desain ya, kalian perhatikan antara background dan font. Kalian harus tahu ketika kalian membuat sebuah desain tersebut maknanya buat apa. Fontnya harus cocok untuk background tersebut seperti itu ya. Nah, ini prinsip perancangan tipografi. Salah satu contohnya layout gambar Chigot2 ya. Nah, ini untuk tipografinya. Nah, go out ya. Dia menggabungkan dari teks. Nah, menggabungkan teks dengan seperti sepeda ya, digabungkan dengan sepeda gambar. Nah, selanjutnya adalah prinsip perancangan tipografi. Untuk penjelasan yang pertama adalah letter syntax. Di sini letter syntax, penyusunan elemen tipografi ke dalam satu kesatuan huruf, kata, garis, kolom, jarak antar kata disebut margin. Yang kedua adalah menciptakan emphasis. Nah, emphasis adalah menciptakan penekanan pada informasi yang penting. Yang selanjutnya adalah grid system. Grid system adalah penataan huruf pada suatu komposisi layout desain, meliputi aspek keseimbangan dan estetik, tata letak yang komunikatif. Yang selanjutnya adalah persepsi visual. Nah, di sini persepsi visual adalah menentukan mata pembaca mengikuti pola visual yang ada. Nah, adalah tipe alignment dan pola arrangement. Nah, di sini hal yang harus diperhatikan dalam letter syntax. Nah, di sini kontras. Yang pertama itu pasti ada tipe face beda, karakter huruf beda. Oke, contohnya ya. Yang kedua adalah simplicity atau negatif, positif,
tidak terlalu kompleks. Dan proporsi diantaranya adalah yang tampak dan tidak tampak harus tetap supaya legible. Ini salah satu contoh menciptakan empesis. Ya, salah satu contoh yang menggunakan empesis ya. Nah, untuk tipe alignment, di sini ada hanya tiga saja, yaitu top aligning, center aligning, dan bottom atau base. Ya, hanya mengenal tiga ya. Kalian harus ingat tipe alignment yaitu adalah top atau atas, center tengah, bottom bawah. Ya, bottom atau base. Untuk tipe arrangement, sini ada beberapa contoh ya, pembagian dari rata kiri atau flush left. Nah, di sini ada penjelasannya adalah huruf merupakan bagian terkecil dari struktur bahasa tulis dan merupakan elemen dasar untuk membangun sebuah kata atau kalimat. Rangkaian huruf yang membentuk sebuah kata atau kalimat tidak hanya memberikan suatu makna yang mengacu pada sebuah objek atau gagasan, namun juga memiliki kemampuan untuk menyuarakan suatu citra ataupun kesan secara visual. Yang selanjutnya adalah rata tengah, ada center. Huruf merupakan bagian terkecil dari struktur bahasa tulis dan merupakan elemen dasar untuk membangun sebuah kata atau kalimat. Rangkaian huruf yang membentuk sebuah kata atau kalimat tidak hanya memberikan suatu makna yang mengacu pada sebuah objek atau gagasan, namun juga memiliki kemampuan untuk menyuarakan suatu citra ataupun kesan secara visual. Yang selanjutnya adalah rata kanan atau flush right, di mana huruf merupakan bagian terkecil dari struktur bahasa tulis dan merupakan elemen dasar untuk membangun sebuah kata atau kalimat. Rangkaian huruf yang membentuk sebuah kata atau kalimat tidak hanya memberikan suatu makna yang mengacu pada sebuah objek atau gagasan, namun juga memiliki kemampuan untuk menyuarakan suatu citra ataupun kesan secara visual. Yang selanjutnya adalah rata kanan atau justif. Justif huruf merupakan bagian terkecil dari struktur bahasa tulis dan merupakan elemen dasar untuk membangun sebuah kata atau kalimat. Rangkaian huruf yang membentuk sebuah kata dan kalimat tidak hanya memberikan suatu makna yang mengacu pada sebuah objek atau gagasan, namun juga memiliki kemampuan untuk menyuarakan suatu citra ataupun kesan secara visual. Nah, yang terakhir adalah asimetris atau random, di mana huruf merupakan bagian terkecil dari struktur bahasa tulis dan merupakan elemen dasar untuk membangun sebuah kata atau kalimat. Rangkaian hurufnya yang membentuk sebuah kata atau kalimat tidak hanya memberikan suatu makna yang mengacu pada suatu objek atau gagasan, namun juga memiliki kemampuan untuk menyeruakan suatu citra atau kesan secara visual. Nah, ini
contoh dari tipografi yang persepsinya berbasis visualisasi. Nah, ini seperti ini ya. Teksnya ini harus sesuai dengan background dan maksud dan tujuannya. Pengaruh muatan budaya lokal pada desain huruf. Nah, ini salah satu contohnya inilah budaya dan hurufnya ya. Jadi sini keunikan tipografi seperti juga karya-karya grafis dapat diberikan muatan unsur-unsur budaya lokal seperti pada beberapa contoh berikut ini ya, untuk menciptakan typeface dengan muatan lokal ya tersebut. Seorang desain dituntut memiliki dua sudut pemahaman yang mendalam. Di suatu pihak ia memiliki suatu konsep budaya dan bentuk huruf lokal. Di pihak lain dituntut pemahaman terhadap tipografi Latin ya. Kalian bisa lihat ya tipografi Latinnya ya, ada berbentuk seperti apa ya, seperti ini ya Latin ya. Nah, ini huruf dari sebuah Asia Tengah dan Rusia. Ini. Nah, di sini adalah huruf Latin mirip tulisan India. Ya, ini salah satu contohnya. Nggak hanya dari Rusia atau mirip India, banyak sekali tipografi yang lain. Ada Arab dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini salah satu desain desain dari Indonesia Sketchbook ya. Sesuaikan, saya jelaskan lagi, sesuaikan dengan tema dari desain kamu sendiri ya. Ketika kalian membuat desain yang berbasis seperti ini, kalian harus mencari teks yang pas untuk background yang kalian sudah konsep atau kalian sudah buat ya. Ini desain nomor 1, ini desain nomor 2. Nah, ini yang selanjutnya. Nah, seperti ini ya. Kalian harus mencari font-font yang sesuai ketika kalian membuat gambar yang dihasilkan gitu ya, agar ketika kalian sudah membuat suatu hasil karya desain kamu, nah seperti ini, terlihat indah, menarik. Nah, untuk tujuan apa? Menarik dari para pengunjung atau pembaca, agar apa sih dari makna pembuatan desain kamu itu ya, atau temanya mungkin banyak ya, atau misalkan pemasaran atau himbauan ya, tentang produk makanan gitu, atau banyak sekali ya tema-tema yang dibuat untuk pembuatan iklan atau desain yang dibuat. Nah, seperti ini. Nih, ya, seperti ini ya. Harus sesuai, ingat tuh sekali lagi ya, harus sesuai backgroundnya ya. Ketika kalian membuat font, kalian harus tahu dari background tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah analisis huruf. Nah, seperti ini salah satu contohnya analisis huruf. Ketika kalian mendesain sebuah background yang sudah kamu buat, sudah kamu rancang, kalian harus tahu ini contoh yang di layar saya ini ya, kalian harus cocokkan seperti apa gitu ya. Nah, ini kan seperti kita berada di planet luar. Nah, menggunakan fontnya seperti apa ya.
Kalau cocok. Kalau misal kamu menggunakan font Arial cocok tidak? Ya cocok-cocok saja. Seperti tinggal kalian mengatur jarak space antara jarak font satu dengan font yang lain gitu, Arial, atau font-font yang lain yang sesuai dengan background tersebut. Ini font satu. Nah yang kedua ya, kalian tahu ini tentang kisah cinta ya, kalian harus cocokkan dengan backgroundnya ya, maksud dan tujuan itu apa dengan font seperti ini ya, artistik. Selanjutnya adalah seperti ini. Nah yang sekarang, misalkan saya membuat sebuah karya yang kalian lihat, yaitu Iron Man. Nah seperti apa? Nah Iron Man ini film-film apa gitu kan, kalian harus tahu buatnya seperti apa. Nah ini konsepnya seperti apa, idenya seperti apa. Nah di sini kan seperti film warga ya, atau istilahnya kalian harus tahu font yang harus digunakan seperti itu. Jadi fontnya kalian rancang sedemikian rupa agar font tersebut agar nyambung antara background gitu ya. Nah ini karena ini robot, tentang robot ya, maka untuk teksnya diciptakan mirip untuk film tersebut seperti itu. Nah untuk materi hari ini selesai, tapi kalian masih ada tugas ya. Di sini tugasnya, tugas tetap kita membuat tipografi. Nah tipografi di sini ada banyak macam ya. Tipografinya adalah ada face to text gitu ya, ada font to text, ada text to text, dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis-jenis font ya. Jadi dia misalkan yang di layar ini adalah angka di dalam teks ya, bentuk teks seperti ini. Ada juga face to text, jadi muka ya atau wajah yang terbentuk oleh teks, atau binatang yang terbentuk oleh teks. Nah, tugasnya di sini kalian membuat angka di dalam teks. Nah, clue-nya adalah kalian buat angka sesuaikan dengan urutan absen kalian ya. Tugasnya adalah kalian membuat, sekali lagi ya, untuk tugasnya kalian membuat font yang terdapat teks untuk nomornya sesuaikan dengan urutan absen kalian. Misalkan Melia ada di absen 10, berarti kalian harus membuat 10, jadi 1 dan 0 gitu. Nah ini salah satu contohnya. 1 berarti bahasa Inggrisnya one ya, berarti untuk teksnya di dalamnya ada one, cukup 1 one. Kalau 2, kalian buat 2 berarti two dengan
teks dengan ya. 3 misalkan 3 isinya 3 semua ya, tapi menggunakan bahasa Inggris ya. Untuk jenis fontnya saya serahkan pada kalian, bebas ya. Fontnya mau Times Roman atau buatan kamu sendiri silahkan ya, asal ada komunikasi dengan huruf ukuran besar, kecil, sedang, dan lain sebagainya ya. Dikombinasikan saja. Oke, untuk pengerjaannya kalian bisa menggunakan kertas. Saya kecilkan terlebih dahulu. Menggunakan kertas A4. Ingat ya, untuk pengerjaan tugasnya kalian menggunakan kertas A4. Nah, salah satu sebelum kalian membuat karya kamu sendiri, seperti biasa, kalian harus membuat kepala gambar terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya membuat simpel saja untuk membuat kepala gambar. Nah, di sini untuk membuat kepala gambar adalah dengan ukuran panjang kali lebar. Ingat ya, untuk panjang 21 cm, untuk panjang lebarnya adalah 4 cm ya, untuk kotak seperti ini. Panjang 21 cm, lebarnya adalah 4 cm. Kalian buat kotak terlebih dahulu seperti ini. Yang selanjutnya adalah membuat kotak sebelah kiri. Nah, di sini diisi dengan nilai ya. Kalian buat teks di sini nilai, tapi jangan besar-besar, kecil saja ini nilai. Biar nanti ketika pertemuan nanti untuk penilaiannya ya. Untuk ukurannya adalah 6 cm kali 4 cm, panjang kali lebar, seperti itu ya. Saya ulangi lagi, untuk panjang kali lebar adalah 6 cm kali 4 cm, diisi dengan kolom nilai. Nah, di sini ada dua pembagi ya, Untuk ukurannya adalah 15 cm dengan lebar 2 cm. Nah, kalian bagi dua lah ya. Nah, setelah dibagi dua, yang untuk nama atasnya itu diisikan dengan nama, yang bawahnya diisi dengan kelas. Seperti itu ya, simpel ya, untuk membuat tugas tipografi yang kedua. Nah, kalian buat kepala gambar terlebih dahulu, baru kalian membuat objeknya. Oke, mengerti ya itu tugasnya ya. Kalau sudah mengerti, untuk hasilnya kalian bisa kirim ke WA saya. Jika kalian masih belum mengerti, silahkan tanya ke WA saya juga. Oke, untuk materi kali ini saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.